Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Sentosa MSN, nomor induk dosen nasional 00080390004. Saya dosen program studi seni karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia, ISGI, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah Praktik Karya Mandiri 1 dengan kode mata kuliah SKW 4460 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini ditempatkan di semester 4 pada minat penataan. Mata kuliah Praktik Karya Mandiri 1 merupakan mata kuliah wajib jurusan yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa jurusan seni karawitan yang mengambil minat penataan. Mata kuliah ini bersifat eksperimentatif, artinya terfokus pada proses eksperimen dan implementasi dasar dalam mengembangkan gagasan musikal di luar konteks estetika karya seni yang telah ada atau tradisional. Setelah menempuh proses pembelajaran di mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, merumuskan, merancang ide dan gagasan kreatif, serta mempresentasikan karya musik, baik bersumber dari gagasan yang bersifat musikal maupun ekstra musikal. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Praktik Karya Mandiri 1 terdiri dari 10 CPL yang selanjutnya disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK tersebut adalah 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis kreativitas yang diperlukan untuk melahirkan ide dan gagasan kreatif dalam upaya pengembangan karawitan Sunda. 3. Menguasai konsep teoritis kreativitas dalam menyusun elemen-elemen musik yang diperlukan untuk mewujudkan produk karya karawitan. 4. Menguasai konsep teoritis musikologi yang diperlukan untuk perangkat analisis bidang musik atau karawitan. 5. Menguasai konsep teoritis musik barat yang diperlukan sebagai referensi dalam mengembangkan seni karawitan. 6. Menguasai konsep teoritis jenis-jenis seni pertunjukan yang diperlukan untuk menganalisa dan perancangan karya karawitan. 7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 8. Mampu merumuskan dan menjalankan konsep, jenis, bentuk, dan ragam karawitan Sunda yang diperlukan untuk menyusun kreativitas karawitan. 9. Mampu merumuskan ide dan gagasan kreatif yang diperlukan untuk mengembangkan karawitan Sunda. Dan 10. Mampu merancang dan menyusun konsep kreativitas yang diperlukan untuk mewujudkan produk karya karawitan. CPMK tersebut selanjutnya dikembangkan atau dibagi ke dalam 11 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Adapun sub CPMK tersebut adalah 1. Mampu menjelaskan konsep dasar karya mandiri tingkat pemula di minggu ke-1. 2. Mampu menelaah, mengidentifikasi dan menunjukkan fenomena musikal secara objek dan subjek musik serta temuannya dipresentasikan di kelas minggu kedua dan ketiga. 3. Mampu menelaah, mengidentifikasi dan melaporkan serta menunjukkan karya musik baru dengan tingkat dasar minggu keempat dan kelima. 4. Mampu merancang dan merumuskan konsep komposisi musik mandiri tingkat pemula minggu ke-6 dan ke-7. 5. Mampu menunjukkan dan menjelaskan rancangan konsep komposisi musik mandiri tingkat pemula minggu ke-8. 6. Mampu menciptakan dan membangun kerangka komposisi musik mandiri tingkat pemula proses tahap 1 di minggu ke-9 dan ke-10. 7. Mampu menunjukkan dan menampilkan hasil proses penyusunan kerangka komposisi musik mandiri tingkat pemula proses tahap 1 minggu ke-11. 8. Mampu menciptakan dan merekonstruksi komposisi musik mandiri tingkat pemula proses tahap 2 di minggu ke-12 dan 13. 9. Mampu menunjukkan dan menampilkan hasil proses penyusunan material komposisi musik mandiri tingkat pemula proses tahap 2 di minggu ke-14. 10.
mampu melaksanakan evaluasi, memecahkan permasalahan saat proses penyusunan komposisi melalui revisi, dan menentukan elemen pertunjukan. Bingo ke-15 dan 11, mampu menampilkan komposisi musik mandiri tingkat pemula melalui pertunjukan secara luring maupun daring beserta deskripsi karya dan konsep tata pentas di minggu ke-16. Proses perkuliahan mata kuliah praktik karya mandiri 1 dilakukan secara sinkronus atau tatap muka atau klasikal dan asinkronus dalam bentuk self-learning dengan menerapkan unsur DIA yakni delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan metode ceramah, pemberian materi melalui diktat yang tersedia, dan apresiasi karya dalam bentuk audiovisual yang telah disediakan oleh dosen atau referensi lain yang tersedia di berbagai media yang direkomendasikan oleh dosen. Interaction dalam mata kuliah ini yaitu dengan diskusi antar dosen dan mahasiswa. Asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk non-tes dan tes. Dalam bentuk non-tes berupa keaktifan di kelas, sedangkan dalam bentuk tes berupa praktik yang dibagi menjadi 3 jenis yaitu tugas, UTS, dan UAS. Tugas terdiri dari 2 tugas. Yang pertama tugas analisis musikal, yang kedua tugas menyusun rancangan dan susunan konsep karya musik dalam bentuk dokumen tertulis. Kemudian UTS mempresentasikan tugas 2 yakni rancangan dan susunan konsep karya musik. Dan UAS menyajikan karya seni dilengkapi dokumen deskripsi karya dan tata pentas. Dengan demikian, asesmen terdiri dari 3 unsur penilaian. Yang pertama, tugas memiliki bobot 20%, terdiri dari tugas-tugas dan keaktifan di kelas. Yang kedua, UTS memiliki bobot 30%, dan yang ketiga, UAS memiliki bobot 50%. Pada kesempatan ini, pembelajaran pada mata kuliah praktik karya mandiri 1 akan membahas materi pada pertemuan ke-1, yaitu konsep dasar perkuliahan praktik karya mandiri 1 yang akan tersaji pada tayangan video pembelajaran berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Dr. Sentosa di mata kuliah praktik karya mandiri 1. Sebelumnya teman-teman pernah berjumpa dengan saya di mata kuliah di semester lalu di dasar-dasar aktivitas Karawitan, dan sekarang adalah mata kuliah praktik karya mandiri 1 merupakan mata kuliah peminatan di mata kuliah sebelumnya yang berjenjang di minat penataan atau ciptaan. Juga mata kuliah ini ada 4 SKS. Pembagiannya yang ada 1 SKS yang teori dan 3 SKS yang praktik. Nah, sebetulnya kalau melihat dari rancangan pembelajaran semester, ini banyak yang perlu disampaikan karena ini mencakup tentang keseluruhan semacam standar operasional atau semacam perangkat ajar yang bisa teman-teman baca nanti, yang sebetulnya tersedia di Edlink. Nanti teman-teman bisa akses filenya, kebetulan sudah disediakan di sana. Termasuk juga perangkat ajar lainnya seperti modul atau diktat atau video pembelajaran lainnya. Namun saya nanti akan bacakan sekilas tentang lingkup dari mata kuliah ini, yang mana nanti ini menjadi pokok perkuliahan kita semua. Baik teman-teman, pada intinya, mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah yang wajib teman-teman ambil di jurusan Karawitan, karena ini merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa minat penataan, sifatnya eksperimentatif, terfokus pada proses eksperimen, dan implementasi dasar dalam mengembangkan gagasan musikal. Nah, di sini gagasan musikalnya diutamakan di luar dari konteks estetika karya seni yang sudah ada. Judulnya praktik karya mandiri 1. Kalau kita berbicara mengenai istilah mandiri itu kan artinya tersendiri.
Jadi kenapa kami lebih memilih istilah mandiri? Karena memiliki aturan tersendiri. Mandiri tersebut sebetulnya bukan istilah musik, tapi istilah umum gitu. Jadi diambil istilah mandiri. Kemudian kami tim pengajar menganggap bahwa ini lebih mendekati ke dalam tujuan dari mata kuliah ini, yaitu menghasilkan satu produk karya yang inovatif, yang memiliki aturan tersendiri, artinya tidak terpaku kepada aturan-aturan yang sudah ada tradisi. Nah, setelah menempuh pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, merumuskan, merancang, terutama merancang ide dan gagasan kreatif, serta mempresentasikan karya yang bersumber dari gagasan yang bersifat baik itu musikal ataupun ekstra musikal. Teman-teman di semester kemarin sudah dijelaskan ya, apa itu musikal, apa itu ekstra musikal di dalam mata kuliah sebelumnya ada dasar kreativitas. Nanti ada 7 materi mengenai konsep dasar, fenomena, identifikasi masalah, atau fenomena musikal, rancangan susunan konsep, mewujudkan rancangan konsep, dan juga nanti ada post project dan juga reasonable statement. Nah, pada dasarnya mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah by project atau berbasis project. Jadi teman-teman dituntut untuk membuat satu karya, outputnya, luarannya, karya seni yang biasa di dalam kurikulum kami itu, ya kurikulum kita ini disebut sebagai pendekatan project based learning, jadi PJBL. Nanti teman-teman di akhir mata kuliah ini diwajibkan untuk membuat project secara individu, karena ini sudah peminatan, jadi masing-masing membuat karya. Tentu nanti di dalam pelaksanaan prosesnya pada pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir itu akan ada beberapa materi yang disampaikan. Kemudian perkuliahannya dilaksanakan ada yang secara tatap muka atau sinkronus. Nanti di dalam tatap muka itu akan terjadi perkuliahan semacam student center learning. Jadi kami memberikan memberikan topik pembahasan, kemudian nanti teman-teman merespon, atau bahkan topik materi itu berangkat dari teman-teman semua. Nanti pembelajaran berpusat dari mahasiswa. Kami di sini sebagai fasilitator. Nah, itu terjadi interaksi, terjadi diskusi dan sebagainya. Atau juga dilakukan secara self learning. Nah, self learning di sini maksudnya pembelajaran mandiri yang teman-teman bisa lakukan di rumah dengan mengakses diktat yang kami sediakan dari atau referensi-referensi lainnya yang kami berikan kepada teman-teman semua. Nanti kalian tinggal diakses untuk bisa dipelajari di rumah masing-masing. Nah, perkuliahan ini secara keseluruhan menggunakan pendekatan DIA, jadi delivery, interaction, dan assessment. Delivery ini maksudnya adalah transfer keilmuan, bisa berangkat dari ceramah langsung dari dosennya atau dari referensi-referensi yang kami berikan. Interaksi, terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, tanya jawab gitu ya. Nah, assessment ini penilaian. Penilaiannya ada yang berasal dari yang sifatnya non-tes, seperti tanya jawab, seperti itu ya, kuesioner dan sebagainya. Ada yang sifatnya tes. Kalau yang tes ini nanti ada tugas. Ada 2 tugas. Ada tugas yang analisis musikal, dan juga ada tugas merancang konsep karya seni yang kemudian nanti bisa juga dijadikan nilai untuk UTS. Nah, kemudian ada tes UTS yang tadi nanti diambil dari tugas kedua, dan juga ada UAS, yaitu menyajikan karya beserta deskripsinya. Nah, itu lengkap semua ada di RPS. Teman-teman bisa diakses, terbuka, silahkan, termasuk nanti capaian-capaian setiap pertemuannya itu akan seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya secara keseluruhan perkuliahan ini saya harapkan teman-teman bisa aktif, karena di dalam project based learning ini justru keaktifan ini terpusat kepada mahasiswa. Kami di sini sebetulnya hanya sebagai fasilitator. Jadi fasilitator termasuk ketika nanti selain di kelas, termasuk ketika di dalam proses perwujudan karya, kami melakukan
semacam pembimbingan itu harus berdasarkan dari progres teman-teman mahasiswa semua. Jika teman-teman mahasiswa tidak ada progres, ya kami bingung mau melakukan apa. Jadi saya harap kita bekerja sama. Teman-teman jangan takut, jangan malu untuk bertanya di kelas atau bertanya di luar kelas. Karena yang asinkronus ini sebetulnya ketika kalian belajar di rumah itu waktunya tanpa ada batasan harus seperti jam berapa dan sebagainya. Itu bisa kapan saja. Termasuk ketika teman-teman bertanya ke dosen, misalkan di luar jam kelas itu juga diskusi dan sebagainya itu bisa. Jadi jangan khawatir. Kita sangat terbuka, kita sangat kita mencoba untuk lebih melaksanakan perkuliahan dengan cara yang persuasif. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke materi selanjutnya? Oke, baik. Pertanyaannya? Jadi kan tadi Bapak itu menyebutkan bahwa dalam mata kuliah ini berbasis project based learning atau PBL. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah nanti untuk si proyeknya itu ada ketentuan atau standarisasi untuk proyek akhirnya? Oke. Kalau ada itu seperti apa? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup baik. Jadi sebetulnya gini, kan nanti di setiap pertemuan itu akan ada materi kan? Materi mulai dari fenomena, mulai dari bagaimana cara menentukan sumber gagasan, termasuk bagaimana sih alternatif proses di dalam perwujudan karya seni. Nah itu nanti akan disampaikan. Namun sebagai gambaran, batasan yang paling diharapkan di dalam karya akhir Anda itu adalah konsisten terhadap apa itu karya mandiri. Nah nanti akan saya jelaskan sebetulnya karya mandiri itu apa. Akan dijelaskan nanti setelah ini. Nanti batasannya berdasarkan estetika, berdasarkan sumber dari mana ide ini berangkat, dan juga nanti untuk karyanya itu sendiri. Ini karena ini masih dalam tingkat pemula, nanti ada indikator yang sebetulnya ketika mahasiswa sudah mampu mencapai target A, target B, target C, itulah batasan dulu di dalam proses pembelajaran. Meskipun sebetulnya kalau di luar pembelajaran, di masyarakat luas ya, untuk karya seni itu sebetulnya tidak ada batasan yang harus A, harus B, harus C, harus gimana. Itu tergantung dari bagaimana keinginan si kreator itu sendiri. Yang terpenting, karya itu memiliki manfaat buat diri sendiri, buat masyarakat, dan juga memberikan kontribusi pengetahuan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di batasan salah satunya adalah di bagaimana sih sebetulnya karya musik mandiri itu. Baik ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materi ya. Yang barusan ini tadi kurang lebih seputar ya bisa dikatakan sebagai kontrak dari perkuliahan kita. Nah, pada kali ini pertemuan pertama materinya adalah konsep dasar perkuliahan praktik karya mandiri. Oke. Ini dibuat semacam ini supaya kita rehat sejenak. Kita bisa melihat karena ini kedepannya nanti akan agak sedikit pusing gitu. Oke. Oke, ini komplit ternyata. Kita cek. Ini kita sedikit ngegame dulu ya. Sebelum ke materi ada sedikit. Nah, ini tahu gambar apa? Singkong. Ini tahu gambar apa? Combro. Ada singkong, ada combro. Kira-kira apa, teman-teman? Bisa dipahami nggak? Combro berasal dari singkong. Singkong bisa menjadi combro. Artinya ada proses apa? Proses pembuatan, pengolahan, apalagi? Perubahan. Ya, berubah dari singkong bahan baku menjadi sesuatu produk, benar kan? Oke, artinya ini dari sesuatu yang sudah ada diolah menjadi inovasi. Itu ya.
Ingat mata kuliah aransemen di pertemuan sebelumnya kan dibahas ya, apa sih aransemen itu? Memodifikasi dari bahan yang sudah ada menjadi satu karya yang tanda petik inovasi. Di aransemen ini mata kuliah praktik karya mandiri. Jadi kalau aransemen mandiri berarti karya mandiri juga gimana? Seperti apa gitu? Itu apa? Salju. Yang ini? Balok, benar, balok. Notasi. Maksudnya ini musik. Nah. Terus apa hubungannya antara salju dan musik? Ingat, karya mandiri yang tidak biasa. Idenya karya musik eksperimentatif. Ada yang tidak? Artinya karya musik yang berangkat dari salju, benar. Berangkat dari fenomena alam, dalam hal ini misalkan salju. Jadi karya musik itu dibentuk berdasarkan fenomena alam. Jadi pertanyaannya, apa karya mandiri itu? Karya musik tadi sekilas saya sampaikan ya, yang memiliki aturan tersendiri, bla 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 bla. Terus sumber idenya berangkat dari hal yang bukan dari karya yang sudah ada. Ini definisi umumnya. Konsep karya mandiri secara terminologi bukan istilah yang diambil dari terminologi musik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini memiliki aturan tersendiri bergantung secara konseptualnya, tidak mengikuti konsep pada model atau gaya karya musik yang telah ada. Jadi karya mandiri ini satu karya musik yang sumber gagasan idenya bisa berangkat dari apa saja sebetulnya. Itu fenomena alam, fenomena kehidupan masyarakat, sosial dan sebagainya. Bahkan dari unsur sains eksak, ada musik yang berangkat dari rumus matematika, dari biologi, dari keagamaan, termasuk dari musik itu sendiri. Contoh, katanya kan nggak boleh dari karya yang sudah ada. Karya mandiri itu kan kalau misalkan berangkat dari musik, gimana itunya? Contoh misalkan, di dalam musik misalkan kalian terinspirasi dengan bunyi selontem di dalam gamelan atau bunyi gong, seperti itu bunyinya. Kemudian bunyi itu kalian persepsikan, dijadikan sumber, dijadikan ide musik, menjadi satu karya musik yang kompleks. Nah, itu karya mandiri. Berbeda kalau aransemen kan dari repertoar, dari lagu musik yang sudah ada, kemudian diolah menjadi karya yang tanda petik baru. Kalau karya mandiri ini betul-betul dari bahan mentah yang belum ada musiknya, kemudian teman-teman dibuatlah. Misalkan dari fenomena hujan, fenomena salju, kalian terinspirasi dengan warna salju putih, kemudian kalian punya imajinasi bahwa oh, turunnya salju, turunnya air hujan atau salju yang warna putih ini ternyata saya terinspirasi menjadi musik itu akan digarap seperti melodi A, melodi B. Jadi kalian itu berangkat dari satu fenomena tertentu, atau dari kemacetan. Saya terinspirasi dari kemacetan, macet di kota Bandung misalkan. Kemacetan dari kendaraan umum, kemudian bunyi-bunyian tersebut kalian olah menjadi komposisi atau menjadi satu karya musik. Tapi secara aturan komposisi kalian sudah tidak terpaku terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Misalkan di dalam gamelan Sunda, Pelintingan misalnya, atau di dalam Kacapi, kalian itu punya aturan tersendiri ya. Itu sudah melebihi di dalam hal ini sudah melewati dari aturan-aturan tersebut. Itu paham ya? Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam karya mandiri ini sumber ide itu bisa berangkat dari hal apa saja.
bisa yang bersifat konkret atau abstraktif. Contoh cinta, halusinasi, kebebasan. Misalkan yang abstraktif ya tentang kerinduan yang sulit diungkapkan gitu, cuma bisa dirasakan. Atau yang konkret, material, dari kemacetan, bunyi tangisan, dari tsunami, hujan, badai misalnya. Itu bisa dijadikan sumber ide musik. Kalau yang musikal, ini dari yang motif melodi tertentu misalkan, skala, sistem nada dengung, kalian olah menjadi satu komposisi, harmoni tertentu, metrik tertentu misalkan. Kemudian yang ekstra musikal tentang suatu kisah percintaan, gerakan tubuh penari, kesetiaan dan keagungan. Nah, ekstra musikal ini juga sebetulnya karena ini di luar dari persoalan musik, tapi memiliki sifat musik. Yang abstraktif dan konkret pun itu ekstra musikal. Ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya yang lebih detail lagi. Termasuk juga nanti teman-teman semua ketika di dalam prosesnya, di dalam proses karya mandiri setidaknya ada alternatif proses, baik berdasarkan perenungan kemudian diaplikasikan ke dalam karya musik, atau kebalikan, membuat karya musik dulu kemudian direnungkan, atau penggabungan keduanya. Ini tahapannya ada 8 step. Ini kalau saya bacakan, kalau saya jelaskan, ini akan sangat panjang waktunya. Jadi teman-teman, ini sekilas saja saya sampaikan. Ada perumusan, eksplorasi, penentuan dan pemilihan media, penggarapan, evaluasi, desain pertunjukan, evaluasi lagi dan pertunjukan. Ini nanti akan dibahas setelah UTS detailnya, karena sudah mulai ke dalam proses bagaimana sih menyusun rancangan karya metode penciptaan. Oke, untuk untuk apresiasi teman-teman bisa, ini bukan promosi ya, tapi kalian untuk contoh sebetulnya karya yang musik mandiri itu seperti apa, kalian bisa dibuka di dalam channel saya. Ini ada contoh-contoh karya saya yang menggunakan pendekatan karya musik mandiri. Silakan nanti bisa diakses ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk di materi awal itu sebetulnya hanya sebatas pengantar. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk terkait karya mandiri, tadi kan disebutkan kalau karya mandiri itu tidak tergantung pada karya yang sudah ada. Saya menangkap jika itu berarti lepas dari aturan musik yang menjadi tradisi, apakah nanti ada batasan untuk karya musik mandiri tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi ya, yang pertama ya. Ini kan nanti sebetulnya gimana sih aturan di dalam karya mandiri itu seperti apa? Ini juga terkait. Nah, sebetulnya gini, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk membuat satu karya sebetulnya batasan itu yang ada adalah batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Minimalnya itu adalah teman-teman semua melakukan proses kreatif sedemikian rupa, tahapannya dari awal sampai akhir harus dilakukan secara tuntas. Kemudian nanti karyanya harus seperti apa supaya ini bisa dikatakan sebagai karya yang tanda petik karya yang mandiri atau punya aturan tersendiri. Tadi yang terpenting adalah sumber utamanya atau bahan dasar utamanya berangkat dari satu fenomena atau sesuatu yang memang tanda petik belum pernah ada menjadi satu karya musik sebelumnya. Kalau aransemen, karya yang sudah ada diolah. Kalau karya mandiri, justru kalian membuat satu karya yang baru, tanda petik yang baru, inovasi dari fenomena apapun. Selama itu kalian konsisten, idenya berangkat dari fenomena atau dari satu ide gagasan tertentu yang berangkat dari sesuatu yang belum menjadi karya musik, itu adalah karya mandiri. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian, atas pertanyaannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.